Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di DPP Partai Nasdem Jakarta Pusat. Surya Paloh memberikan sinyal kuat jika peluang koalisi dengan Demokrat dapat terwujud karena keduanya memiliki chemistry yang sama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama rombongan tiba di kantor DPP Nasdem pada pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Kedatangan AHY langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh mengatakan bahwa kunjungan Partai Demokrat membuat hubungan kedua partai semakin erat, termasuk kemungkinan untuk berkoalisi. Artinya chemistry yang ada itu modal dasar yang bisa kita kapitalisasi untuk suatu keputusan-keputusan atau kebijakan strategis yang lebih besar. Ya? Pak, tapi ini 2 hari ini Partai PKS datang, Demokrat datang, ini ada kemungkinan 3 ini akan berkoalisi tidak? Kemungkinan itu juga ada kemungkinan itu. Menyingkapi. Nah, cuman kan belum pada hari ini ya. Tapi probability istilahnya kemungkinan itu ada. Kemarin Ya? kan juga sama Gerindra juga. Hah? Berapa persen kemungkinan itu, Pak? Ya, cukup besar. 90%? Ya, tapi cukup besar. Sementara itu usai berjumpa Surya Paloh, AHY menegaskan jika pertemuan ini bagian menyatukan visi dan misi keduanya. Kami juga berbicara tentang politik yang sangat dinamis. Saat ini kita ingin terus membangun visi, misi, dan platform yang memiliki kesamaan-kesamaan di sana-sini untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara, dan pada akhirnya jika semakin intensif komunikasi yang bisa kami lakukan, mudah-mudahan terbuka ruang yang lebih luas bagi kebersamaan perjuangan baik Partai Nasdem maupun Demokrat ke depan. Pertemuan komunikasi politik antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem bukan pertama diselenggarakan, melainkan sudah ketiga kalinya. Dari Jakarta, Gita Iha, Budi Utomo, TV One mengabarkan. Kemarin Presiden PKS Ahmad Syahiku telah bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Hari ini giliran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang bertemu Surya Paloh. Saat bertemu, AHY Surya Paloh mengatakan ada kecocokan untuk berkoalisi. Namun suara Nasdem dan Demokrat saja belum cukup untuk maju ke Pilpres 2024. Akankah PKS bergabung dengan Nasdem dan Demokrat? Untuk membahasnya telah bergabung bersama saya ada pakar politik Mas Adi Prayitno. Bagaimana Mas Adi melihat hari ini peluang pertemuan antara Nasdem dan juga Demokrat? Apakah ini sebuah sinyal kuat bahwa mereka akan berkoalisi? Ya, saya kira sangat mungkin. Saya termasuk orang yang 100% hakul yakin bahwa Demokrat dengan Nasdem akan sangat mungkin berkoalisi untuk kepentingan pemilu 2004 ya, Mas Endro. Argumennya 2 hal. Pertama, ini karena faktor Anies Baswedan yang menjadi salah satu nominator capres yang diusung oleh Nasdem. Kalau Anies Baswedan yang kemudian diusung oleh Nasdem, saya kira Demokrat memiliki titik temu yang sama. Tentu dengan menyorongkan AHY sebagai cawapres. Yang kedua, kalau dilihat rata-rata, dengan menyodorkan nama Anies Baswedan, ini kan secara tidak langsung. Nasdem ingin membuat front politik secara terbuka kepada pemerintah dan kubu PDIP tentu saja, bahwa di 2024 sangat mungkin keduanya akan pisah jalan. Setelah 2 periode lamanya ini berkongsi dalam urusan politik. Inilah yang saya kira juga membuat kenapa Demokrat, kemarin juga PKS, silih berganti mendatangi Nasdem, menjajaki soal kemungkinan koalisi. Tujuannya satu, yaitu upaya melawan hegemoni politik ya, yang selama ini sudah dimenangkan oleh PDIP, yang selama 2 periode berturut-turut memenangkan pemilu, baik Pilpres dan Pileg. Jadi itulah yang saya kira kemudian kenapa yang disebut oleh Pak Surya Paloh itu ada chemistry, kemudian AHY juga menyambut baik, karena ada titik temu tentang kemungkinan Anies yang diusung. Yang kedua adanya keinginan supaya dominasi politik selama 2 periode ini bisa diakhiri. Variabel inilah yang saya kira bisa menjelaskan kenapa Demokrat juga bertemu hari ini. Anda yakin 100% Nasdem dan juga Demokrat berkoalisi, tapi kan suara tidak cukup. Apakah ini termasuk dengan rentetan pertemuan bersama dengan PKS kemarin? Artinya PKS, Nasdem dan Demokrat bersatu? Pastinya Mas Endro, kalau Demokrat dan Nasdem saja itu tidak cukup. Pastinya harus ada satu partai politik lainnya, tentu PKS di situ. Itulah yang saya lihat secara umum bahwa ketika Nasdem menyorongkan nama Anies Baswedan, maka 2 partai politik non-koalisional pemerintah secara bergantian mendatangi Surya Paloh tentu saja sebagai upaya menjajaki soal kemungkinan koalisi. Sekalipun tidak diumumkan secara resmi,
saya kira tiga partai ini hanya tinggal menunggu waktu soal bahwa ketiganya akan membentuk satu blok politik yang akan untuk dimajukan untuk 2024. Karena kalau saya lihat misalnya dari tiga nama kandidat capres hasil Rakernas Nasdem, yang paling mungkin aman dan menguntungkan bagi Nasdem hanyalah Anies Baswedan. Satu, Anies ini tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Jadi ketika disondingkan kepada partai politik yang lain, ketika ditenteng ke daerah-daerah diperkenalkan kepada publik, tidak ada partai politik yang kemudian merasa dijegal ataupun merasa kadernya itu dibajak. Tapi beda ceritanya kalau kemudian yang diusung oleh Nasdem itu adalah Ganjar Pranowo. Tentu PDIP berang dan marah. Itulah yang kemudian memantik reaksi dari sejumlah elit dengan sejumlah sindiran-sindiran keras dari PDIP Mas Adi. bahwa partai politik itu harus saling menjaga perasaan dan untuk tidak menjegal partai politik lain. Kalau Ataupun mereka misalnya bergabung, ketika Mas Adi. Nasdem, Mas Adi, Ya. kalau mereka bergabung, siapa kira-kira yang akan disandingkan pasangannya? Apakah Anies AHY atau ada nama lain menurut Anda yang berpeluang? Kalau opsi pertama tentu Anies AHY, karena ada variabel Demokrat hadir di situ. Titik temu salah satunya yang rasional yang memungkinkan Demokrat bergabung adalah AHY. Tapi kalau kemudian dalam simulasi soal bagaimana meneropong kemenangan mereka ke depan, simulasi Anies dan AHY ini tidak menguntungkan, ataupun kalah misalnya dihadap-hadapkan dengan Ganjar Pranowo, ataupun Prabowo Subianto, kok rasa-rasanya Demokrat juga akan mundur selangkah. Memajukan cawapres alternatif yang memungkinkan bisa menambal tingkat elektabilitas kemenangan Anies Baswedan. Karena bagi Demokrat untuk 2024 tidak ada pilihan lain kecuali berkoalisi untuk menang. Karena 10 tahun berada di luar kekuasaan telah membuat pahit hidup mereka. Akses terhadap ekonomi politik itu kemudian terpangkas, yang kemudian keistimewaan untuk mengaksentuasi, mengkapitalisasi posisi politiknya agak sedikit terbatas. Inilah yang saya kira kemudian kenapa Demokrat juga gerak cepat setelah PKS merespon tiga nama capres yang akan diusulkan oleh Nasdem. Dan saya cukup yakin Nasdem dalam waktu dekat juga akan mengumumkan dari tiga nama ini akan mengerucut pada satu orang. Baik. Saya juga aku yakin 100% pasti yang diumumkan itu adalah Anies Baswedan, bukan yang lainnya. Baik, Mas Adi, variabel sementara Anda menyandingkan antara Anies dan juga AHY. Kansnya seperti apa ketika itu harus melawan misalnya pasangan Puan, kita belum tahu, atau ada nama Prabowo, seperti apa Mas Adi? Tergantung simulasinya Mas Andrew. Kalau misalnya Anies dan AHY lawan politiknya itu nggak kuat, tentu agak berat memenangkan pertarungan. Tapi kalau yang dilawan itu misalnya adalah Ganjar dan Sandi misalnya, saya kira itu agak berat melawan. Karena dalam beberapa simulasi survei misalnya, kalau Ganjar berpasangan dengan Sandiaga Uno itu agak berat untuk dikalahkan, bahkan oleh siapapun. Ataupun misalnya ketika Anies dilawankan dengan Prabowo Subianto, wakilnya itu misalnya Ridwan Kamil, Anies juga relatif agak berat untuk memenangkan pertarungan. Ini sangat tergantung variabel-variabel capres. Karena elektabilitas Anies misalnya, ataupun Prabowo Subianto plus Ganjar Pranowo, sekalipun mereka itu berada di top 3 dalam survei, kalau salah pilih cawapres, maka mereka sangat sulit untuk Kalau lawannya memenangkan Puan, Mas Adi? pertarungan. Kalau Puan sejauh ini belum mengangkat ya. Jadi nama-nama yang memiliki elektabilitas rendah, jika disandingkan dengan siapapun, Mas Endo, itu rendah. Tapi kan masih ada waktu sekitar 2 tahun. Ya. Kan PDIP meyakini bahwa bisa mengkalkulasi bahwa suara PDIP saat ini itu bisa diterjemahkan menjadi suaranya Puan. Kita tahu misalnya suara PDIP saat ini 19. Kalau itu dikonversi menjadi suara Puan, saya kira luar biasa. Baik, Mas Tapi Adi. kan pertaruhannya adalah apakah selama 2 tahun ini suara PDIP yang 19% itu bisa dikonversi otomatis bisa menjadi suara Puan. Tentu jalanan yang akan ditempuh tidak mudah. Karena memigrasi suara pemilih PDIP yang selama ini lebih ke Ganjar menjadi suara Puan itu agak rumit. Baik. Tentu butuh kerja-kerja politik yang jauh lebih intensif dan jauh lebih solid. Tapi Terima pada kasih prinsipnya, Mas Endro, sejauh ini tidak ada elektabilitas capres ini yang bisa dipastikan untuk menang. Oke. Maka variabel cawapres itu menjadi penting dalam hal ini. Kita tunggu, Mas Adi. Praitno, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang, Pakar Politik.